Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah teman-teman, kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yaitu umur panjang, sehingga kita semua masih menyempatkan waktu kita untuk melakukan perkuliahan pada hari ini. Walaupun perkuliahan secara daring, tapi ini adalah salah satu cara untuk menghindari COVID-19 yang ada pada saat ini. Baik teman-teman, kami dari kelompok 7 yang ingin mempresentasikan terkait tafsir Ibnu Katsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 225 sampai dengan 230. Yang mana ini titik tumpu topik pada pembahasan Quran Surat Al-Baqarah 225 sampai 230 itu membahas tentang, yang pertama itu tentang pemaknaan sumpah, yang kedua itu tentang konsep ilah, dan yang ketiga itu adalah tentang konsep talak. Baik, langsung saja materi pertama yang akan langsung dicanangkan oleh teman saya, yakni Elita. Silakan kepada Elita untuk menjabarkan materinya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi Imam Ibnu Katsir dan juga sumber penafsiran Imam Ibnu Katsir. Yang pertama, ada biografi Imam Ibnu Katsir. Nama lengkap beliau yaitu Abu Fida Imaduddin Ismail bin Syekh Abi Hafiz Syihabuddin Umar bin Katsir bin Dha'i bin Katsir bin Zara al-Quraisy ad-Damashqi. Beliau lahir di Kampung Mijdal, daerah Basra, sebelah timur kota Damaskus, yakni pada tahun 701 Hijriah atau sama dengan 1301 Masehi. Dan beliau wafat di Damaskus pada tahun 1372 Masehi. Nah, semenjak kecil Imam Ibnu Katsir ini sudah menuntut ilmu, tepatnya ketika ayahnya meninggal dunia, yaitu umur beliau 7 tahun. Kemudian beliau dididik oleh kakaknya, yakni Abdul Wahab. Dan ketika usianya genap 10 tahun, beliau sudah tamat menghafalkan Al-Quran. Lalu pada tahun 707 Hijriah, beliau, Imam Ibnu Katsir ini pindah ke Damaskus. Lalu beliau berguru kepada dua syekh Damaskus. Yang pertama ada Syekh Burhanuddin Ibrahim Abdurrahman Al-Fazari. Yang kedua ada Syekh Kamaluddin bin Qadi Syuhbah. Beliau juga pernah bermulajamah kepada Syekh Jamaluddin Yusuf bin Zaki Al-Mizzi, yang mana beliau ini nantinya akan menjadi mertua dari Imam Ibnu Katsir. Nah, ketika beliau di Damaskus, beliau juga pernah berguru kepada Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mempunyai hubungan khusus dengan Ibnu Taimiyah, dan juga Imam Ibnu Katsir ini banyak mengikuti pendapat-pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Lalu Imam Ibnu Katsir ini meninggal dunia tidak lama setelah beliau menyusun kitab Al-Ijtihad fi Thalabil Jihad, yang mana makamnya itu dikebumikan di samping makam gurunya, yakni Imam Ibnu Taimiyah. Lalu yang kedua ada sumber penafsiran Imam Ibnu Katsir. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Imam Ibnu Katsir ini adalah seorang penafsir salaf yang secara ilmiah mengikuti pemikiran Imam Ibnu Taimiyah sebagai seorang pemikir yang potensial di segala bidang, baik itu di bidang politik, di bidang sosial, maupun di bidang tafsir sendiri. Tafsir Imam Ibnu Katsir merupakan tafsir yang terkenal dan paling masyhur, yang memberikan perhatian besar terhadap apa yang diriwayatkan dari para mufassir salaf dan menjelaskan makna-makna ayat dan hukum-hukumnya, serta menjauhi pembahasan i'rab dan cabang-cabang balaghah yang pada umumnya dibicarakan di dalam tafsir-tafsir lainnya. Juga menjauhi pembicaraan yang melebar pada ilmu-ilmu lain yang tidak diperlukan dalam memahami Al-Quran itu sendiri. Di antara ciri khas atau keistimewaannya dalam menafsirkan, yaitu perhatiannya yang cukup besar terhadap apa yang mereka namakan dengan tafsir Quran bil Quran. Tafsir ini merupakan tafsir yang paling banyak memuat atau memaparkan ayat-ayat yang bersesuaian maknanya, kemudian diikuti dengan penafsiran ayat dengan hadis-hadis yang marfu, yang ada relevansinya dengan ayat yang sedang ditafsirkan, serta menjelaskan apa yang dijadikan hujjah dari ayat tersebut. Kemudian diikuti pula dengan asas para sahabat dan para tabi'in dan para ulama salaf sesudahnya.
Nah, dan juga termasuk keistimewaannya Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan tafsir Ibnu Katsir, yaitu disertakannya selalu peringatan akan cerita-cerita Israiliyah munkar yang banyak tersebar dalam tafsir-tafsir bil ma'thur, baik peringatan itu secara global maupun mendetail. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Elita yang sudah menjabarkan materinya terkait biografi serta sumber penafsiran Ibnu Katsir. Baik, langsung saja materi kedua yang akan dijabarkan oleh Mujahid terkait corak serta keistimewaan tafsir Ibnu Katsir. Silakan kepada Mujahid. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan tentang corak tafsir dari kitab Ibnu Katsir. Kitab tafsir Ibnu Katsir memiliki corak, yaitu corak bil maksur, yaitu birwayah, karena beliau mengambil para pendapat sahabat, para pendapat tabi'in dan dari Al-Quran dan hadis. Di samping itu, kitab tafsir Ibnu Katsir memiliki corak lugawi, corak fikih dan corak birra'i, karena menurut literatur Islam beliau dikatakan sebagai pakar bahasa, pakar sejarah, pakar fikih, dan juga pakar dalam kitab hadis. Kemudian keistimewaan kitab tafsir Ibnu Katsir memiliki keistimewaan sendiri. Di antaranya yaitu beliau membawakan hadis dalam menafsirkan Al-Quran lengkap dengan sanadnya. Dan kemudian yang kedua, dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, Ibnu Katsir menjelaskan tanpa ta'til dan ta'rif. Kemudian beliau menjelaskan ayat-ayat yang dikira memiliki pemahaman yang fanatik tanpa pemahaman yang fanatik, dan juga taklid terhadap suatu golongan. Kemudian yang keempat, tidak mengambil kisah-kisah Israiliyat yang baik itu yang dhaif maupun yang sabit. Kemudian mengumpulkan hadis-hadis yang berdasarkan pembahasan yang sedang dibahas dalam kitab tafsir itu sendiri. Baik, itu dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mujahid yang sudah menjabarkan materinya. Sekarang kita sudah sampai pada titik inti pembahasan kita, yaitu mengenai tafsir Ibnu Katsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 225 sampai 230. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama itu tentang pemaknaan sumpah. Apa itu sumpah? Jadi sumpah itu menurut bahasa adalah aqsam, ya adalah bentuk jamak dari qasam, yaitu yang berarti itu adalah sumpah. Adapun menurut istilah itu yang dimaksud dengan aqsamul Quran itu adalah ilmu yang membicarakan tentang sumpah-sumpah yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, lafaz sumpah ini menggunakan beberapa huruf, yaitu yang pertama itu ada yang menggunakan huruf waw, ada yang juga yang menggunakan huruf ba, dan ada juga yang menggunakan huruf ta. Seperti yaitu bacaannya adalah wallahi, terus billahi, dan juga taulahi. Nah, secara terminologi, sumpah itu adalah yaitu mengikatkan jiwa untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan, untuk mengerjakannya yang diperkuatkan dengan sesuatu yang telah diagungkan bagi orang yang bersumpah, baik secara nyata maupun
secara keyakinan saja. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan penafsiran sumpah menurut Ibnu Katsir. Nah, kalau menurut Ibnu Katsir itu kata aiman adalah bentuk jamak dari kata yamin, dan kata tersebut dapat dijadikan bentuk jamak dengan pengertian yang berbeda-beda. Nah, akan tetapi di dalam bingkai pengertiannya itu yang satu. Nah, kata aiman berakar pada kata ya, mim, dan nun yang telah menunjuk pada makna tangan kanan. Nah, adapun pengertian dari pokok tersebut dapat dikembangkan ke pengertian yang lain dengan tetap, yaitu yang bermakna kata al-quwah atau yang disebut dengan kekuatan, karena tangan kanan itu dimaksudkan lebih kuat daripada tangan kiri gitu. Biasanya gitu. Nah, al-barqah atau berkat karena pada sisi kanan telah mengandung keberkahan gitu. Dan al-halif sumpah itu karena itu ada dalam kedua orang yang telah bersumpah itu. Dalam salah satu dari keduanya mengangkat tangan kanan untuk memberikan jabat tangan kepada yang lain. Nah gitu. Kalau kita ingat dari teman-teman, kita pasti kalau waktu kecil pernah melakukan di mana kita bersumpah. Kalau ada orang teman kita yang sekiranya seperti kayak berbohong gitu kan, kita jabat tangan pada temannya, sumpah kamu melakukan itu gitu. Nah, kayak gitulah contohnya. Di sisi lain, sumpah itu ada 3 macam teman-teman. Yang pertama itu ada sumpah sia-sia, yang kedua itu ada sumpah palsu, dan yang ketiga itu adalah sumpah yang sah. Nah, yang pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 225 ini kita membahas tentang sumpah yang sia-sia. Nah, sumpah sia-sia itu seperti apa? Nah, saya ada contoh nih, sumpah sia-sia itu yang seperti apa. Ini misalnya nih, biasanya itu orang Arab itu mengatakan kayak gini. Wallahi la takukan. Artinya itu demi Allah kamu benar-benar harus makan. Nah, sumpah seperti ini tidak dianggap dan tidak mempunyai akibat hukum gitu. Sehingga si pengucap sumpah ini tidak akan terbebani adanya hukum apa-apa. Seperti itu teman-teman. Contohnya. Nah, sumpah ini juga dikategorikan menjadi 3 teman-teman. Yang pertama itu sumpah Allah dengan nama benda, terus yang kedua itu sumpah Allah dengan nama waktu, terus yang ketiga itu ada juga sumpah Allah dengan nama malaikat. Materi selanjutnya yaitu mengenai ilah. Nah, apa itu ilah? Ilah itu secara bahasa adalah yaitu sumpah. Nah, kalau secara syariat, ilah itu adalah sumpah seorang suami untuk tidak mencampuri istrinya ataupun yang disebut dengan jima dalam masa lebih dari 4 bulan atau dengan tidak menyebutkan tenggang waktunya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Demi Allah saya tidak akan menjimakmu 5 bulan gitu. Itu contohnya. Atau dengan lafaz kinayah jika disertai niat seperti demi Allah saya tidak akan menyentuhmu 1 tahun. Nah, jadi teman-teman, apabila seorang suami itu bersumpah tidak akan menggauli istrinya dalam suatu masa, nah, jika masanya kurang dari 4 bulan, maka pihak suami harus menunggu sampai masanya habis. Baru boleh menggaulinya lagi. Demikian juga pihak istri harus bersabar menunggunya. Nah, pembahasan yang ketiga itu yaitu mengenai talak. Nah, asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 230 itu sendiri adalah bahwa turunnya ayat berkenaan dengan pengaduan Aisyah binti Abdurrahman bin Ati kepada Rasulullah SAW bahwa ia itu telah ditalak oleh suaminya yang kedua, yaitu Abdurrahman bin Jubair al-Quraizi, yang akan kembali kepada suaminya yang pertama, Rifa'ah bin Wahab bin Ati, yang telah menalak 3 kepadanya. Aisyah ini berkata, Abdurrahman bin Zubair telah menalak saya sebelum menggauli. Apakah saya boleh kembali kepada suami yang pertama? Nah, maka Nabi Muhammad menjawab begini, tidak, kecuali kamu telah digauli suamimu yang kedua gitu. Nah, kejadian ini membenarkan seorang suami yang telah menalak 3 istrinya untuk mengawini kembali istrinya setelah istrinya itu digauli dan diceraikan oleh suaminya yang kedua. Begitu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Bila ada salah mohon maaf dan dibenarkan. Kami akhiri dari kelompok 7. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.